Ya, tadi seperti janji saya, hari ini kita akan dilayani oleh Firsa Utama, ya. Nah, kita nanti akan sama-sama dengar penjelasan dia dulu tentang 2 poin yang tadi, ya, tentang apakah agama itu sama aja nggak sih? Gitu, semua agama sama nggak sih? Nah, yang kedua bicara tentang apakah Alkitab itu betul-betul firman Tuhan atau bukan? Ya, nanti Firsa di depan akan menerangkan dulu. Nah, nanti setelah itu kami siapkan waktu untuk Q&A, saudara bisa nanya, tapi seputar 2 tema tadi, saudara ya. Jangan kemana-mana ya pertanyaannya. Nah, nanti kalau misalnya saudara masih belum puas, nah saudara setelah ibadah ini, saudara bisa ketemu Firsa di belakang sambil fellowship. Oke? Yuk, kita kasih tepuk tangan dong buat Firsa Utama. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya sharing, terima kasih untuk mengundang saya di tempat ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu dalam doa. Bapak di dalam surga, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih di hari Minggu ini kami boleh berkumpul bersama mendengarkan firman Tuhan. Ini hamba-Mu yang terbatas, sedikit belajar dan sedikit tahu. Kiranya Roh Kudus sendiri yang memberikan penjelasan atas firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang datang mendengar firman ini hatinya terkalibrasi dan pulang dengan lensa Injil sehingga mereka memandang sama seperti lagu tadi, berikan kami matamu. Sepulang dari ini kami akan memandang dunia dengan cara berbeda. Kami akan memandang istri kami dengan cara berbeda. Kami akan memandang suami kami dengan cara berbeda. Kami akan memandang anak-anak kami dengan cara berbeda. Kami seperti dalam Filipi, hidup yang dirubahkan oleh Injil akan berpadanan dengan Injil. Ini kami yang Tuhan, ajar kami untuk setia dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara, seperti yang tadi Ko Surya udah banyak jelaskan, izinkan saya memperkenalkan, introduce saya adalah seorang dosen. Saya adalah seorang peneliti. Dulunya saya ini ada dalam bidang ekonomi, kemudian karena panggilan Tuhan bergeser belajar teologi. Ya nggak pintar-pintar amat, mencoba untuk belajar gitu, mencoba untuk cari tahu kebenaran firman Tuhan. Intinya saya besar dan lahir di keluarga Muslim. I'm born and raised in Muslim family. Dan setelah panjang saya SMA, waktu mau kuliah, biasalah namanya anak muda, Bapak Ibu Saudara juga punya anak yang teens, remaja, udah mulai kan ya rebel-rebelnya gitu ya. Pernah mungkin dengar Papa masih ke gereja, Kristen tuh bohongan kali, gitu ya. Itu ya mungkin tanggapan-tanggapan gitu ya. Mah, agama kan buatan manusia, ngapain sih ke gereja? Nah, dulu saya pernah ada di tahap itu dan saya memutuskan untuk jadi seorang ateis praktis, gitu ya. Kayaknya sains lebih menarik. Sains bisa menjelaskan semuanya, gitu ya. Big Bang itu benar daripada kejadian. Masa iya Tuhan nyiptain seminggu, gitu ya. Karena kalau Big Bang bilangnya kan miliaran tahun ya. Nah, itu kayaknya lebih memuaskan hasrat saya dan kayaknya sains lebih benar. Sampai di satu titik Tuhan panggil saya lewat wafatnya ama saya. Ama saya tuh seorang devoted Christian. Dia nggak pernah sekolah teologi. Tapi ketika dia di akhir hidupnya, dia bilang gini sama dokter. Waktu itu ama saya mau disonde karena makanannya nggak bisa masuk. Dokternya bilang kalau sondenya selang ininya dilepas, kita nggak tanggung jawab. Jadi anak-anak dan cucu mesti tanda tangan supaya ama saya bisa pulang. Dan saya masih ingat betul sampai hari ini, ama saya bilang ke dokternya, bilang, dokter nggak perlu tanggung jawab, Tuhan Yesus yang tanggung jawab atas hidup saya. Dan setelah itu 6 jam setelah pulang, ama saya memang dipanggil Tuhan Yesus. Itu adalah salah satu warisan iman yang membuat saya berbalik. Kok bisa ama saya yang nggak pernah sekolah teologi, nggak pernah belajar buku filsafat, bisa mempercayakan seluruh kehidupannya pada Yesus Tuhan kita. Nah, hari ini kita mau mengajak Tuhan mau mengajak kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Nah, bulan ini memang gereja kita tuh memberikan sebuah tema ya, bulan misi. Kenapa kita harus bermisi, dan misi nggak bisa dilepaskan dari yang namanya penginjilan. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering sekali mendengarkan bahwa kita harus menginjil, kita nggak boleh hanya diam saja, Injil perlu diberitakan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus menginjil? Apa nggak ada kegiatan lain gitu? Kita jadi jemaat cuma berdoa saja?
Saya cukup kayaknya ikut ponsel aja, ikut cukup. Gak usah nginjil-nginjil lah. Itu mah urusan Pak Surya, urusan Pastor Hamid, yang nginjil-nginjil gitu mah udah pendeta-pendeta aja. Apakah saya sebagai jemaat Kristen biasa tidak dibebankan amanat penginjilan? Nah, ayatnya ini, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat 18-nya itu clear. Yesus bilang gini, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kata kuasa di situ, kata aslinya yang menggunakan kata exousia. All authorities, segala kewenangan yang ada di bumi dan di sorga telah diberikan padaku. Itu klaimnya Yesus bahwa this universe I hold. Aku kuasai segala semesta ini. Dan setelah itu dia kasih perintah. Karena itu pergi jadikanlah semua bangsa. Pertanyaan saya pada Bapak Ibu Saudara, kalau seorang raja semesta, penguasa the universe, kasih perintah, pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka, mau kita lawan? Apakah kita bisa melawan titah sang raja? Sekali lagi ya, my question to you. Yesus bilang ini, exousia, segala kuasa. Itu adalah bold claim-nya Yesus. Aku ini yang pegang seluruh semesta. Dia raja. Saya ulangi, kalau dia kasih banyak perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsaku. Masihkah kita nggak mau menuruti dia? Oke? Dan ayat ini penting bahwa biasanya kita selalu berfokus pada gini. Oh, berarti kita tuh hanya menjadikan semua bangsa murid dan baptislah. Kalimat penjelasnya penting. Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kadang orang Kristen itu suka pilih-pilih. Benar nggak? Pilih-pilih. Kalau nyanyi saya suka. Nyanyi saya suka. Ya. Bermazmur saya suka. Menginjil bermisi enggak lah. Itu mah urusan orang lain aja. Padahal kalimatnya mengatakan segala sesuatu yang kuperintahkan. Segala sesuatu adalah the whole Bible. Injil. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat kejadian sampai Wahyu, itu penuh inisiatif Allah, perintah Allah untuk apa? Menyatakan kasih di bumi. Next. Nah ini ya tadi ya. Apakah Injil itu hanya tugas seorang pendeta? Tidak. Semua orang percaya adalah duta dan ambassador of God. Nah, Bapak Ibu Saudara, Om Tante boleh lihat sebelahnya, boleh jabat tangannya. Kamu adalah duta-dutanya Allah, diplomat-diplomatnya Allah, utusan Allah. Dutanya Allah, Tante. Ya, lihat ya. Yang di samping saudara ini duta. Ya. Duta Allah. Diplomat itu adalah suatu posisi terhormat yang ditunjuk presiden dan diutus ke negara lain. Anda ini sedang merepresentasikan Allah. No matter where you are. Di rumah Anda, istri Anda adalah wakil Allah. Suami Anda adalah wakil Allah. Anak-anak Anda adalah calon diplomat Allah. Nah, tugas diplomat tuh ngapain sih? Ngasih pesan negara kan? Negosiasi ya, misalnya kayak kemarin kan Donald Trump mau naikin tarif. Kita mestinya kirim diplomat kita ke Amerika untuk negosiasi. Nah, pertanyaannya, kalau kita semua ini diplomat Allah, pesan apa yang Tuhan titipkan pada kita untuk disampaikan kepada orang? Hanya satu, Injil. Pesan Injil. Jadi tugas kita semua ketika sampai di rumah, sampai di tempat kerja, menyampaikan pesan itu. There's only one message, the gospel. Saya mau nanya lagi nih, ya. Kita nggak akan terlalu berat, tapi saya mau nanya pertanyaan reflektif ya. Di sini ada nggak Om Tante, Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah memikirkan Allah sama sekali? Ada yang tidak pernah memikirkan Allah sama sekali? Nggak pernah kan? Ya? Karena di sini nggak pernah terpikirkan kita
bahwa Allah itu tidak ada, kita selalu berpikir bahwa Allah itu ada, ya, perbuatannya nyata atau tidak, maka semua orang yang saya sedang hadapi ini adalah teolog. Jangan selalu berpikiran bahwa teolog itu baca buku teologi yang tebal-tebal itu, enggak. Baca jurnal-jurnal akademis teologi, enggak. Bapak, Ibu, Saudara ketika baca kitab dan memikirkan Allah, itu udah masuk jadi teolog. Sama seperti kita, saya sedang berhadapan dengan pelaku-pelaku usaha mungkin, pelaku-pelaku ekonomi, maka saya akan sedang berhadapan dengan ekonom. Jangan memikirkan ekonom itu kayak Sri Mulyani gitu, mikirin keuangan negara, mikirin pajak. Tapi Bapak Ibu Saudara kan pernah memikirkan, gimana ya nanti kalau belanja sore, itu kan udah perilaku ekonomi kan? Maka Bapak Ibu Saudara sudah bisa dipanggil sebagai seorang ekonom. Sama seperti ini, ketika Bapak Ibu Saudara sudah memikirkan Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara sudah dapat predikat seorang teolog. Mikirin ajaran-ajaran tentang Tuhan. Nah, ini poin kedua yang saya mau bilang. Salah satu major saya ketika saya ngambil studi adalah sejarah gereja. Dan kalau kita cek bapak-bapak gereja dari abad kedua sampai abad kelima, mereka nggak sibuk soal KKR. Sekali lagi ya, mereka nggak sibuk soal KKR. I'm not stand against KKR, enggak. Tetapi bapak-bapak gereja di abad kedua dan abad kelima lebih memusingkan tentang ajaran. Karena dari abad kedua sampai abad kelima itu beredar banyak sekali ajaran-ajaran palsu. Misalnya, saya ini, kalau firman itu turun jadi manusia dan jadi Yesus, saya ini adalah inkarnasinya Roh Kudus. Itu beredar di abad ketiga dan abad keempat. Dan itu ditentang oleh bapak-bapak gereja. Sebegitu pentingnya sehingga bapak-bapak nggak pusing mikirin, ayo kita bikin, kita undang semua di stadion. Mereka pusing memikirkan bagaimana meluruskan pengajaran-pengajaran di tengah umat. Jadi pesan hari ini adalah, mari kita pusingkan tentang apa yang disampaikan Yesus pada hari ini. Bagaimana Alkitab itu punya kecukupan bagi kita untuk menuntun kita sampai hari ini. Jadi apakah kita masih percaya Alkitab? Yes, of course. Walaupun ditulis ribuan tahun, Alkitab punya rasa kecukupan itu dan cukup untuk membimbing kita bahkan sampai hari Yesus datang kedua kali. Nah ini, kalau ditanya, salah satu mentor saya, Pak Yakub Handoko bilang gini, apakah semua orang harus menginjil? Ya. Tapi apakah semua orang juga harus berapologetika? Jangan berpikiran, by the way, apologetika itu adalah pembela iman. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat di YouTube kan suka ada yang debat-debat tuh. Ya, debat-debat. Ini bahasa aslinya, ya. Ini dari kitab suci ini gitu ya. Jangan dipikirkan berapologetika itu seperti itu. Enggak. Berapologetika itu sederhana ketika seorang nanyain, kok kamu percaya Kristus? Kita bisa memberikan jawaban yang tidak perlu kompleks, tapi bilang, Yesus itu memang jawaban, dan hidup saya dirubahkan oleh Yesus. Itu pun sudah apologetika. Jadi nggak perlu yang rumit-rumit kayak, wah, menurut Tertullianus, nggak harus. Tapi kita memberi pertanggungjawaban iman. Ini ayatnya, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ini yang penting ya, tetapi haruslah dengan, saya mau bilang, banyak sekali apologet di YouTube itu membela iman tapi dengan kasar. That's not the way Christ should be represented in us. Ayat ini bilang, kita perlu memberi jawaban iman, perlu. Tapi ayat ini bilang, haruslah dengan lemah lembut dan rendah hati. Supaya setiap orang yang mendengarnya itu menerima keindahan Injil. Sekali lagi, dalam satu debat kita ditugaskan untuk memenangkan jiwa, bukan memenangkan argumen. Ini jauh lebih penting. Sekali lagi saya ulang, kita semua terlibat dalam obrolan dan perdebatan tentang iman. Tugas kita bukan memenangkan argumen. No, not at all. Bagi orang tua yang anaknya sudah mulai rebel tadi ya, tugas kita bukan memenangkan argumen dengan dia, bukan. Kita memenangkan hati dan jiwanya. Itu yang penting. Nah, lalu caranya gimana? Ayat ini caranya. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini penting. Apakah kita mengizinkan Injil
yang merupakan kasih Allah dan inisiatif Allah itu ada dalam hati kita apa enggak? Sederhananya gini, Injil itu bukan bicara tentang Injil Matius, Lukas, Markus, Yohanes, bukan. Injil adalah kasih Allah yang rela mendapatkan kita meski dia harus mati, bangkit, dan naik. Dia menempuh jalur tersulit supaya kita dilayakkan untuk jadi anak-anaknya. Injil selalu memberikan jawaban. Saya nggak akan bicara tentang yang abstrak dan ngawang-ngawang, saya akan kasih contoh. Siapa di sini yang pernah insecure, Bapak Ibu Saudara? Istri-istri, suami-suami mungkin pernah insecure. Istri saya pernah ngomong, makanya istri saya selalu ngomong hampir tiap malam, kamu sayang aku nggak? Sebelum tidur saya selalu ditanya itu, kamu sayang aku nggak? Terus pertanyaan itu akan muncul lagi ketika kalau aku mati, kamu nikah lagi nggak? Gitu. Ya iyalah. Gitu ya. Ya. Nah, Injil memberikan jawaban itu. Bahwa no matter what, dunia boleh benci kamu, dunia boleh lupakan kamu. Salib Kristus akan selalu menerima kamu apa adanya. Salib Kristus adalah tempat penghiburan paling teduh yang bisa kita dapatkan. Nah, ini tugas kita ya. Ini saya akan cepat. Hosea 4:6 bilang ini, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imanku. Dan ini yang penting. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allah, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Dalam perjanjian lama, saya akan cepat aja. Kata pengenalan dengan Allah selalu diasosiasikan dengan pengajaran Taurat. Makanya renungkanlah firman siang dan malam, ajarkanlah Taurat pada anak-anakmu baik dalam perjalanan, baik dalam siang maupun malam. Itu selalu yang diulang-ulang karena pengenalan selalu bicara tentang pengajaran akan Taurat, pengajaran firman. Jadi penting bagi kita untuk mendalami firman Tuhan. Bukan tugas pendeta saja. Oh itu mah tugas Pastor Andi aja itu yang bahas ayat. Enggak. Tugas kita semua adalah membaca, merenungkannya, dan menghidupi firman-Nya. Ini salah satu mentor namanya Prof. Senjaya. Dia pendeta, tapi juga profesor, sama seperti Prof. Teo di tengah-tengah kita ini. Ya. Dia bilang, dia menulis buku. Jadi kalau saya bisa rekomendasikan satu buku ya, dia menulis Menginjili Hidup dan Menghidupi Injil. Itu salah satu buku yang bagus. Dia bilang gini di bukunya. Injil bagi orang yang belum percaya menghidupkan kerohaniannya yang mati. Bagi kita yang sudah percaya, Injil membangunkan kerohanian kita yang sering tidur. In both cases kita semua butuh Injil setiap hari. Kata Luther, kenapa kita perlu mengkhotbahkan Injil pada kita setiap hari pada diri kita sendiri sebelum mengkhotbahkannya pada orang lain? Karena kita sering lupa Injil setiap bangun pagi. Saya cek ya, ini juga saya. Kalau bangun pagi, buka Alkitab atau buka handphone dulu? Ya. Nah, itu adalah sebuah pengingat bagi kita semua. Sebuah pengingat bagi kita semua bahwa Injil yang akan mengubahkan hidup kita. Oke, ini Roma yang tadi kita baca ya. Ini saya akan cepat aja. Kalau kita nggak pernah diutus dan kita tidak pernah memberitakan Injil, saya mau Bapak Ibu memperhatikan saya gitu 1-2 menit. Orang-orang di luar sana nggak pernah dengar Injil, nggak pernah dengar lagu rohani. Kayak tadi kita nyanyi JPCC kan semangat banget kan. Saya mau tanya, apakah supir angkot di sana pernah dengar lagu JPCC? Nggak pernah kan? Apakah driver ojol yang kita sering pakai itu pernah mendengar tentang Injil? Tidak. Kalau Tuhan mengundang kita sebagai saluran Injil, itu ada kehormatan buat kita. Siapa tahu supir angkot, driver ojol yang di luar sana mendengar Injil dari mulut saudara. Dan itu adalah sebuah kehormatan. Karena kita menyampaikan pesan Injil dari Tuhan. Nah, ini apologetika. Orang bilang, sering dengar, kamu nggak usah serius-serius lah soal gereja, percaya aja udah, nggak usah nanya yang aneh-aneh. Nah, itu pertanyaan sebenarnya udah agak ketinggalan zaman. Bapak gereja ini Anselmus itu abad ke-11 hidupnya. Dia bilang gini, Fides Quorum Intellectum, Faith Seeking Understanding. Artinya, iman yang sejati adalah iman yang menuntun kita pada setiap penjelasan kitab suci. Iman yang benar itu justru iman yang bertanya-tanya. Oh, Yesus mati, hidup, katanya dia Tuhan. Itu justru adalah ada iman yang sejati. Yang kita mencari jawabannya dan kita bisa mempertanggungjawabkannya secara rasional. Jadi saya mau bilang ke Bapak Ibu Saudara,
Iman Kristen itu bukan iman yang ngawang-ngawang, iman yang abstrak. Justru iman Kristen adalah iman yang rasional, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ditanya, kita bisa dengan yakin bilang, Yesus itu memang Tuhan. Dan ada kepastian di dalamnya. Saya akan tutup dengan ini. Dietrich Bonhoeffer selalu bilang gini, wonder of wonders, God love the lowly. Dari semua tanda-tanda yang Tuhan bisa kasih, Tuhan selalu mengasihi orang yang tertindas, orang yang lemah, orang yang termarginalkan, orang yang sakit hati, orang yang hidupnya hancur. Hati kita ada di situ. Kalau kita menginjili mereka, kita tidak pernah menyampaikan pesan Tuhan. Padahal Tuhan rindu sekali ketemu orang-orang itu. Sekali lagi, satu lagi dari Dietrich Bonhoeffer, silence is the face of evil itself. God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak, not to act is to act. Dengan kita tidak menginjil, kita sedang melawan perintah Allah. Dan ketika kita melawan perintah Allah, kita bukan ada dalam bagian kerajaannya. Mudah-mudahan itu membantu, dan saya akan sesuai sebentar. Ya, seperti buat Firsa. Saya berharap kita bisa sama-sama belajar ini ya. Biar agak pinter, saudara ya. Agak pinter dikit. Oke, Fir. Gimana nih? Nah, tema kita hari ini kan tentang apakah semua agama sama? Karena semua agama mengajarkan hal yang baik tentunya, betul? Di agama manapun kita belajar untuk hal-hal baik. Nah, apa yang membedakan kekristenan sebetulnya? Atau kenapa kita harus memilih atau percaya dengan karya salib? Gimana tuh? Bapak Ibu Saudara pernah dengar ini? Semua agama sama saja, semua agama mengejar kebaikan. Nah, kalau semua agama saja, saya mau nanya balik ya ke Bapak Ibu Saudara yang percaya. Ngapain jadi Kristen? Kan jadi Islam sama aja. Jadi Hindu sama aja. Lalu mengapa kita jadi Kristen? Nah, mantra itu terdengar manis di telinga kita, tapi sangat membius. Kenapa? Ini saya cek ya, biar tidak sensitif. Bandingkan Kristen dengan Hindu saja. Kristen tidak percaya reinkarnasi. Hindu percaya reinkarnasi. Kekristenan percaya waktu Yesus turun kedua kali, kita akan berkumpul di tempat yang namanya New Jerusalem, Yerusalem baru. Sedangkan Hindu percaya yang namanya ahimsa. Ketika kita lepas dari reinkarnasi, kita bersatu dengan yang mereka sebut supreme God lah. Tuhan yang tidak terdefinisikan itu. Jadi saya mau tanya, setelah mati, tujuannya Hindu dan Kristen berbeda kan? Lalu kita masih ngomong sama semua agama. Atau misalnya ini yang paling sederhana. Dalam satu agama, makan babi itu pelanggaran. Dalam agama yang satu, punya istri lebih dari satu, pelanggaran. Dan itu berdosa berat. Lalu kita mau samakan dua agama ini. Jadi tadi, mantra tadi, semua agama sama saja, semua agama mengajarkan kebaikan, itu adalah contoh kemalasan berpikir dan oversimplifikasi pada detail-detail tertentu. Padahal kalau kita mau tadi ya, kita breakdown to detail, benar-benar berbeda. Completely different. Di satu agama, Yesus itu hanya nabi. Dalam Alkitab, Yesus itu anak Tuhan yang tunggal. It's just a different. Jadi, apakah Kristenan benar? Kita dapat membuktikannya lewat Alkitab. Alkitab. Wah, sebelum saya lompat ke pertanyaan yang kedua, buat pertanyaan ini, apakah saudara ada yang mau nanya atau mau sampai itu Mas Hendar ya, Mas Hendar. Bentar ya, mic-nya itu, Pak. Nah, wah, oke. Seru nih, seru ya. Masalah kesamaan ya. Di Alkitab kita jelas disebut Yesus. Tapi di Alkitab dan di sebelah sana, karena Alkitab sebelah sana itu disebut Isa, itu lebih dari 20 kali disebut nama Isa. Apakah Isa itu Yesus? Sama nggak? Enggak. Nanti sih biar ini yang jawab aja. Ya. Kata Yesus itu sebenarnya pronouns dari Yunani, Yesus. Nah, orang Yahudi itu kan sebenarnya nama Yesus tuh punya akar kata dengan Yosua kan, Yeshua. Nah, orang Arab tuh nggak bisa ngomong Yeshua, sama seperti orang Sunda kalau ngomong nama saya pasti Pirja, pasti Pirja. Nah, ketika orang Arab suruh ngomong Yeshua, akan berubah, fonetik korespondennya akan berubah jadi Isa. Dari nama memang punya kemiripan, ya, tetapi secara personality itu berbeda. Misalnya Surya Praba dan Surya yang ada waktu dulu jadi kabir Asyir. Apakah kita sedang membicarakan Surya yang sama?
Ya. Berbeda. Jadi kesamaan fonetik, kesamaan nama belum tentu menggambarkan person yang sama. Ya. Jadi Isa dalam Quran dan Yesus dalam Alkitab is completely different person. Dengan cerita yang walaupun sama-sama melakukan miracle, tapi benar-benar berbeda. Makanya kita bisa bermuara pada satu ini. Dalam Islam dia disebut Nabi dan Rasul, tetapi dalam Alkitab dialah anak Tuhan yang tunggal dan dia Tuhan kita. Jadi kita sedang membicarakan person yang berbeda. Oke, gitu ya jawabannya. Sudah, untuk mengingatkan, saya tidak akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang di luar konteks, ya. Nanti buat supaya kita sama-sama rapi. Ini buat Cisanti. Oke. Tadi kan bicara tentang apa reklamasi ya. Nah, ini saya selalu bertanya-tanya gitu Pak. Banyak sekali kayaknya maaf ya, kayak dari Katolik, kayak Kristen juga gitu. Ini agak separame aja gitu. Kenapa katanya kan bukan ini, bukan Buddha, tapi kenapa reklamasi? Nah itu Pak yang menjadi saya untuk jawaban buat mereka. Saya bilang, jadi saya jawabannya gini, ya mungkin sama supaya beres gitu saya begitu Pak. Jadi apakah itu memang harus kan kalau di Kristen kan kita harus dikubur ya Pak ya, betul kan? Ini banyak sekali pertanyaan ke saya tuh. Coba saya jawab malu. Kenapa kan itu reklamasi? Itu kan agak beda. Oh, kremasi maksudnya. Reinkarnasi atau inkarnasi? Ya di apa sih? Kremasi. Oh, kremasi. Oke. Kremasi. Oke. Ya itu penting banget Pak. Ya, itu Pak kremasi. Kremasi. Maaf. Emang Ya. iya. Oke. Apa ya Pak ya? Oke. Gimana? Fir? Jadi Oke. kekristenan, salah satu doktrin yang penting bagi kekristenan adalah kebangkitan tubuh. Kita percaya bahwa kita nanti ketika Tuhan Yesus turun 2 kali, kita akan dibangkitkan dengan tubuh ini, gitu ya. Cuman penafsiran itu akan berbeda tergantung aliran teologi. Saya mesti jujur, ada aliran teologi yang bilang nggak boleh jaga tubuh, soalnya tubuh ini yang akan dibangkitkan. Ya. Gitu. Saya ada di camp yang selanjutnya bahwa orang-orang yang dikremasi pun akan dibangkitkan tubuhnya secara total. Jadi boleh. Bagi saya ya. Bagi saya tidak mewakili gereja tertentu dan aliran kepercayaan tertentu. Kenapa? Karena bapak-bapak gereja, kemudian martir-martir pertama, itu dibakar oleh orang-orang Romawi. Jadi lilin yang hidup. Kalau kita bilang bahwa nggak bisa, tubuh yang utuh itu harus tubuh yang dikuburkan. Lalu nasib martir gimana? Kasihan dong ya. Dia jadi kayak layang-layang di belakang. Bagi saya, salib Kristus itu jauh melebihi apa yang bisa kita bayangkan. Tubuh ini akan dibangkitkan menjadi tubuh kesempurnaan Kristus, di mana tubuh kita yang ada di Yerusalem baru tidak mampu berdosa lagi, sama seperti Kristus. Wahyu bilang nanti ketika kita berhadapan dengan Yesus untuk kedua kalinya, tidak lagi ada isak tangis air mata, tidak lagi ada keberdosaan, dan itu adalah saat-saat yang paling bahagia. Sebab saya akan bisa memandang Ko Surya, Ko Jimmy, walaupun Ko Jimmy udah 11-12 kayak malaikat ya. Tapi saya akan melihat dia dengan wajah yang jauh lebih terang gitu ya. Iya, gitu ya, tentang kremasi. Oke, ada lagi? Oh, itu di belakang. Oke. Ya. Saya izin bertanya, mengapa kita butuh menjadi kejangannya Tuhan Yesus itu, sedangkan Ia sendiri adalah Tuhan, bukankah Ia maha membolak-balikan hati? Maksudnya kalau misalnya bilang bahwa menyentuh orang itu, apakah bukan Dia yang bisa sebenarnya menyentuh fungsinya kita tuh sebagai hati? Saya suka pertanyaannya, serius. Saya suka pertanyaan ini. Ini perbedaan kita dengan iman yang lain. Doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara sering dengarkan ya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Ini yang paling penting. Datanglah kerajaanmu seperti di bumi seperti di surga. Agama lain itu punya mental escapist. Kita berbuat baik ini untuk pergi ke surga. Sedangkan Yesus mengajarkan, kamu nggak perlu buru-buru ke surga. Kita yang hadirkan surga ke bumi. Nah, gimana cara kita menghadirkan surga? Dengan memberkati dan menginjil orang lain. Kita nggak perlu kabur cepat-cepat, kabur aja dulu gitu. Kabur dulu ke surga gitu. Sebab Yesus menginginkan kita untuk menghadirkan surga di keluarga kita, di tempat kerja kita,
di hati anak-anak kita, di hati pasangan kita. Nah, caranya dengan apa? Dengan tadi mengabarkan pesan Injil dan menghidupi Injil. Justru dengan kita menjadi saluran berkat dan saluran Injil, kita dapat kehormatan. Betul, Tuhan bisa bilang langsung karena Dia Maha Kuasa, tapi Dia mau melibatkan kita. Itu yang merupakan kehormatan. Di agama lain tidak ditemukan demikian. Kalau saya boleh panjangin dikit ya, agama sebelah itu punya konsep yang namanya deisme. Deisme itu Tuhan menciptakan segala sesuatu ditinggalin dari atas. Jadi dia kayak CCTV tuh, lihat. Si Firza nih, sholat nih. Tapi kekristenan tidak berjalan demikian. Setiap tangis air mata kita, Tuhan benar-benar memperhitungkan isak tangisnya. Dia adalah Allah yang tahu penderitaan. Jadi ketika kita dilibatkan dalam misinya, dalam perkabaran Injilnya, itu kehormatan. Kenapa? Karena kita diizinkan bersama-sama Yesus untuk punya misi yang mulia. Wow, gitu ya. Oke, boleh. Gitu dulu ya. Nanti kalau kurang puas, bisa dilanjut setelah kita fellowship di belakang ya. Terakhir, pertanyaan terakhir, saya akan masuk ke poin yang kedua setelah ini. Oh, belum pertanyaan kedua. Udah habis. Oh, udah habis. Udah? Oh, ini. Oke. Selamat pagi, maksudnya dalam bahasa mau lanjutin dari pembahasan itu yang sudah dibahas tentang di firman Tuhan kan dijelaskan jadikan semua bangsa itu muridku dan baptislah dalam namaku. Nah, pertanyaannya gini, kalau di dalam hidup kita yang saat ini beraneka agama-agama, gitu ya, apakah di luar dari koridor hidup kekristenan, apakah orang-orang di luar dari itu tidak akan selamat? Dan apakah dalam semua orang itu dalam dunia itu harus satu koridor, yaitu koridor hidup cara kekristenan? Itu aja sih. Oke, saya akan jawab ini. Kalau harus agamanya berubah jadi KTP ya, KTP dari agama X ke Kristen, ya itu enggak. Tapi apabila dalam hatinya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, dia selamat. Jadi kita nggak bisa mendikotomi bahwa agama saya harus Kristen, karena teman-teman dan saudara kita di Pakistan, di Afghanistan itu nggak bisa beragama Kristen secara bebas. Tapi dalam hati mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu yang ensuring bahwa mereka ada dalam keselamatan tersebut. Iya. Jadi Yesus satu-satunya. Ya, karena bold claim-nya Yesus, buat nambahin ya, tidak ada tokoh agama di luar agama Kristen. Misalnya, saya harus sebut Siddhartha, nabi-nabi yang lain. Adakah orang figur prominent tertentu yang punya bold claim? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang menghadap Bapa tanpa melalui aku. Tidak pernah ada seorang pun sebelum Yesus ya, yang punya bold claim kayak gitu. Atau misalnya kalau Bapak Ibu cek di Yohanes 17, aku dan Bapa adalah satu. Never man mengatakan itu, Siddhartha atau nabi-nabi rasul sebelum Yesus mengatakan itu dan sesudahnya. Oh, oke. Ya. Ini jadi kita masuk ke topik yang kedua, setelah itu kita nggak lama ya, tentang apakah Alkitab menjadi sebuah firman Tuhan yang betul-betul firman Tuhan. Gimana tuh? Ada pertanyaan tentang topik itu? Apakah saudara meragukan tentang firman Tuhan? Wah, percaya semua ternyata. Puji Tuhan. Alkitab adalah firman. Oke, ada penjelasan? Sedikit catatan ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pernah lihat di TikTok bilang, Alkitab kita sudah dikorupsi, sudah diganti-ganti. Nah, seperti kitab suci saya langsung turun dari Allah gitu ya. Ya. Lalu bagaimana kita meresponinya? Tadi pertanyaan, makanya tadi saya suka pertanyaan tadi. Kenapa Allah perlu melibatkan kita? Karena karya keselamatan Allah itu selalu melibatkan manusia, termasuk dalam pengkanonan kitab sucinya. Alkitab itu ditulis oleh manusia dan diinspirasikan oleh Roh Kudus. Allah melibatkan manusia dalam penulisan dan pengkanonan Alkitabnya. Beda dengan kitab suci sebelah. Kitab suci sebelah diklaim bahwa turun dari langit, datang dari malaikat, dalam kurun waktu 22-23 tahun. Alkitab yang Bapak Ibu sama saya pegang hari ini, itu telah berjalan selama hampir 3.000 tahun. Ditulis dalam 3 bahasa, Aram, Ibrani, dan Yunani. Ditulis dalam 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia Kecil. Ditulis oleh 4 penulis lebih yang multiprofesi. Ada jenderal di sana, ada pedagang, ada imam, ada tabib, yang selama
ribuan tahun itu menulis satu pesan yang sama. Injil Yesus Kristus. Sekarang saya mau balikan kepada Bapak Ibu. Percaya mana? Kitab suci yang diisi oleh ribuan tahun, oleh 4 penulis berbeda dengan satu pesan yang sama, atau kitab suci yang 22-23 tahun yang ceritanya ngaclok-ngaclok dan tidak punya kebenaran sejarah. Ya, itu jadi perenungan ya buat kita ya. Bahwa kitab suci itu ditulis oleh 40 penulis yang berbeda gitu ya, selama ya gitu ya. Nah, jadi coba direnungkan. Ya, sekali lagi ada penjelasan lagi nggak Fir tentang itu? Saya rasa bahwa saya punya persenkan di sini, Bapak Ibu Saudara jauh lebih senior daripada saya, memiliki anak, terutama keluarga muda. Kita akan berhadapan dengan anak-anak yang punya generasi AI. Ya, Akan umum saatnya, mama mah nggak tahu, ya, papa mah kurang gaul, gitu ya. Kita akan berhadapan dengan generasi itu. Tapi saya mau kasih pesannya bahwa Injil akan selalu cukup untuk menjawab semua pertanyaan mereka tentang iman ya. Injil akan selalu cukup memberikan jawaban yang clarity tentang pergumulan iman mereka. ya. Makanya kita harus terus belajar gitu ya. Ini di zaman yang nggak mudah gitu ya. Kita perlu sama-sama belajar. Oke, saya rasa cukup. Kita kasih tepuk tangan buat Firsa. Terima kasih, Fir.